Masya Allah, kita ketemu di sini. Iya, Apa sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini lagi Apa nih? baca ini spanduk. Oh, Ini emang lagi renovasi. betul Bang Riko. Ini sedang ada renovasi musola kita, musola tabiin tempat ente dulu. Iya, Masya Allah. Masih kecil-kecil kan. Iya, belajar ngaji di sini ya. Alhamdulillah. Ya enggak. Ini mulai kapan ini? Alhamdulillah udah kalau nggak salah Udah udah jalan ya? seminggu, sudah seminggu lebih Oh, lah. gitu. Alhamdulillah sudah Wah. mulai kita bertahap. Kita taikan satu meter. 1 meter ya biar agak juga tinggi ya. anak biar lebih nyaman ngaji Oh, kayak gitu. dulu kan. Iya, benar-benar aduh. Ngalaminnya kan. Ini kita masih banyak ngajak orang nih. Betul, Biar betul. pembangunannya cepat selesai. Betul, betul. Kan Nah, kira-kira begitulah. Mungkin Bung Riko bisa bantu gitu. Oh iya, Ah. saya sebagai warga sini, Iya. apalagi saya buka usaha di sini, Iya. tentunya apalagi nih musola sejak saya kecil sampai sekarang, ayah dan ibu saya disolatinnya di musola ini. Masya Allah. Ini kudu Bung Riko. kita suksesin pembangunannya, kudu selesai cepat biar bisa Betul, dipakai betul, betul. buat anak-anak ngaji. Ayo. Dan biar jamaah tahu nih yang lain juga. Iya, Ini bener. nih, kita berada di Jalan Majen Sutoyo nih. Oh lokasinya? Jadi Lejen musolanya itu ada di Jalan Lejen Sutoyo. Tapi masuk gang nih namanya Umar Saidi. Gang Umar Saidi. Jauh nggak ke dalamnya? Wah dekat, cuman 20 meter. 20 kurang meter ke lebih. dalamnya, jadi nggak susah nyarinya. Nggak usah, tapi orang juga bisa biasa ngobyut Jalan Semea 6. Jalan 96 biasanya. Betul, Jalan Semea 6 biasanya Atau juga. Jalan Umar Saidi ya. Umar Saidi, Gang Umar Saidi di RT 3 RW 9. Tanya aja Pak RT-nya kalau nggak kenal. Boleh tahu ini musola sejak kapan sih baru direnovasi lagi? Waduh, kalau musola ini termasuk paling tua di sini. Paling tua ya? Di Cawang kemungkinan. Berdiri tahun 1948. Wah, 48. Udah lahir belum? Belum. Sama. Jauh banget. 48 udah ada di musola. Iya, 48. Ini masih kebun kali ya? Tapi masih kebon, masih lega. Masih lega ya, nggak ada bangunan. Musolanya juga masih pakai bilik dulu. Masih pakai pertama. bilik Iya. ya? Masih 48 bambu-bambu pakai itu papannya. Iya, iya. Kebanyakan dulu emang Iya. bilik ya. Pakai petromak yang kalau kita pompa itu Nah. seduh gitu kan. Batu Alhamdulillah. petromak ya. Tapi tahun 55 itu direnovasi pertama. 55 renovasi, mulai Iya. dari kebagusan dikit ya. Mulai pakai bahan batu ya. Batu ya, Bahan bata. bangunan, mulai pakai ya rapi Peluran lagi, ya. peluran. Dulu saya pakai batu ini. Batu apa namanya? Ubin traso Ubin, ya. iya, Ubin apa sih traso. namanya? Ya, peluran lah begitu biasanya. Ubin Oh, biasa. traso tuh ya. Iya, tahun 55 dan sampai sekarang kebetulan sudah berapa tahun ya itu ya? Waduh, udah 50 tahun. Lebih. Iya. Iya kan? 60 Lebih tahun. saja 50 tahun lebih. Nah, Iya kan? baru Hampir mau renovasi ini. lagi. Baru mau renovasi. Iya. Kebetulan kan ini rangka atapnya udah lapuk ya. Oh, gitu. Dari kayu. Heeh. Takut itu membahayakan jamaah, anak-anak yang ngaji gitu kan. Jadi kita percepat lah. Harus ganti buru-buru. Jadi seminggu ini udah dibongkar dong nih berarti ya? Sudah. Dalam Alhamdulillah. proses sekarang Dalam proses pekerjaan sekarang. Oh, gitu. Bung Riko mau lihat mungkin tertarik? Boleh yuk, biar kita Ayo, lihat. kita ke Iya. sana yuk. Siap, siap. Pintu masuk musola kita Pintu ya? masuk musola. Aduh, Ada kenangannya juga kan masih? Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Oh, ini kotak amal tadi ya? Iya. Wow. Berarti memang kalau secara fisik nggak berubah, hanya nambah ya? Betul. Jadi Nambah layout 1 semua nggak meter. berubah ya? Enggak, alhamdulillah. Oh, Jadi tinggal kita nambah. masih menyimpan kenangan yang lama. Iya, Jangan sampai iya. kita Jadi melupakan sesuatu yang menjadi asal Iya, kita. Betul. gitu. Jadi nggak ada dasarnya nggak ada kenangan nggak ada ininya ya? Nggak ada kenangannya kalau hilang. Iya, kalau Iya. yang semua. Sengaja. Kita. Dulu kalau ngaji lebih suka di sono Nah, pojok ya? Iya. Masya Allah. Nah, ini ruang dalamnya kan, masih inget kan? Oh iya. iya. Nah, itu tempat Itu. saya aja. Ini mah nggak berubah banget ini. Nggak berubah emang. Masih kayak- Kita buat nggak berubah. Masih kayak dulu. Ini hanya kita nambah 1 meter ke atas. Iya, iya, iya. Biar udara sirkulasi ini lebih baik. Betul, Lebih tetap bagus, AC ya? sehat. AC tetap. AC Kita ya. bangun. Zaman sekarang kalau nggak pakai AC orang pada nggak mau. Betul-betul. Ibadah kudu nyaman Ibadah emang. kudu nyaman. Masa mall doang Iya. yang AC? Wah. Musola juga Mall harus aja AC dong. AC, masa kita nggak AC nggak? Silakan, silakan. Wah, ini Masya Allah. udah ada warga pengurus musola semua nih ya. Alhamdulillah. Oh, Ya, kenalin ya. ini. Masya Allah. Ini ketua panitianya. Oh, ketua pembangunannya, panitianya. Alhamdulillah. Waduh. Budi Temen- Ristianto. Budi Ristianto, Ya, teman diskusi Alhamdulillah. juga dulu ini ya. Luar biasa ini. Jadi ini menjadi tempat reuni kayaknya nih. Alhamdulillah. Yang iya. dulunya kecil-kecil terus mencar-mencar gitu ya. Saya udah nggak tinggal di sini. Tapi awet-awet muda ya. Awet muda. Kalau saya awet muda, muda nggak nih? Awet muda. Masya Allah. Aduh. Mudanya udah lewat, tuanya Udah yang ya. awet. Ya kalau tua pasti. Yang penting semangat mudanya ini yang harus kita Iya. keluarkan ya. Gitu.
supaya proyek renovasi ini cepat selesai, ini panitia punya strategi apa nih? Strategi dalam hal penggalangan dana, biasanya kan orang itu fokus pada penyebaran proposal dan mungkin hal yang mungkin pro dan kontra yang ngecek di jalan seperti itu. Untuk ngecek di jalan itu kita kesampingkan dulu. Itu mungkin jika memungkinkan itu tidak kita lakukan. Oh. Yang pertama dan utama itu tadi kami coba menjalin kembali komunikasi kami dengan rekan-rekan alumni Atabiin dan rekan-rekan di lingkungan Cawang. Ini kami coba mohon bantuan rekan-rekan yang ada di luar ini semua membuka link, membuka jaringan, membuka relasi mereka untuk turut serta membangun rasa memiliki ini Atabiin milik kita semua. Gitu ya. Bahwasanya Jadi ini terus tetap kita jaga, diutamakan Atabiin mengajak secara personal ya. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua kami coba secara konvensional yang lama itu proposal Proposal ke lembaga-lembaga. Corporate di lingkungan Cawang dan sekitarnya. Dan tidak menutup kemungkinan instansi-instansi pemerintah juga ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga penggalangan dana di jamaah sholat Jumat, kemudian juga di pasar nantinya kita coba. Tapi dalam hal penggalangan dana ini kami coba rubah. Gitu. Biasanya dalam hal penggalangan dana itu orang selalu meminta, langsung meminta. Tapi kami coba lakukan sesuatu yang berbeda. Kami coba memberi dulu. Seperti tadi kami contohkan pada saat rekan-rekan pengurus dari RT 1, 2, dan 3 melaksanakan kegiatan jalan santai untuk mencari simpati masyarakat. Kami coba memberi sesuatu berupa teh manis. Wah, luar biasa. Ini konsep simpati. yang baru nih ya. Ya, kami coba memberi sesuatu dulu. Gitu, kemudian juga ketika nanti kita rencanakan penggalangan dana di pasar, kami cuma memberikan sesuatu dulu. Hal yang memang mudah kita lakukan, kita coba ketuk simpatinya pengunjung dan pedagang di pasar. Setelah itu baru kami mengharapkan sesuatu seperti itu. Insya Allah dengan ridha Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, ini kan terakhir itu tadi Pak melalui jaringan medsos. Karena kekinian ini. Yang saat ini ya. Gitu. Lagi booming. Iya, betul. Ini yang sebenarnya bagian terakhir tapi paling utama. Iya. Tebar jaring dimanapun. Iya. Skalanya bukan cuma Cawang dan sekitarnya. Tapi juga mungkin bisa mendunia. Yes, insya Allah. Itu. Jadi yang luar negeri pun Umat bisa Muslim. ya. Ini kepedulian umat Muslim. Iya, betul. Karena memang dengan teknologi informasi yang sangat terbuka sekarang, sangat terupdate sekarang, memang apapun persoalannya ini nggak bisa lepas dari informasi. Nah, terutama medsos ya. Penggunaan medsos untuk kebaikan itu kan juga dianjurkan. Jadi kalau orang bisa menggunakan medsos untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, hiburan saja, kenapa kita enggak ya untuk ngajak kebaikan menggunakan medsos kita ya? Yang salah satunya. Ini kan aktivitasnya seperti pengajian, kemudian TPA, sholat-sholat rawatib ini dalam kondisi seperti ini jamaahnya diarahin kemana nih? Alhamdulillah untuk pengajian anak-anak masih kita ada. Cuman itu bergeser Oh, sebelah gitu. numpang. Sementara dalam anak kondisi pengajian renovasi pun ya, betul. aktivitas masih Aktivitas berjalan biasa. ada. Luar biasa. Terus satu ratib masih malam hari ada. aja. Cuman ya maghrib, isya sama subuh. Tetap kita zuhur ada asarnya di sini. zuhur asar di masing-masing. Di rumah masing-masing atau di masjid lain. Kita sholat langsung doa langsung lagi. Amin, iya nggak ada lagi, nggak ada atapnya. Amin. Kegiatan rame gitu. Jadi kegiatan maghrib, dewasanya isya, juga masih subuh ada dalam ini. kondisi seperti ini masih betul. digunain. Masih digunain. Asal jangan hujan aja ya. Jangan dulu. Kalau imamnya enak, kalau hujan nggak kena, aman. Jamaahnya kabur. Untuk Jadi itu pengajian dari bapak pertama. juga masih ada. Masih jalan? Iya, malam Kamis, malam Senin dengan malam Jumat masih. Kalau saya liatin foto-fotonya ini kalau dikirimin ke kita tuh kayak pengajian di daerah mana gitu. Di daerah tertinggal gitu ya. Sengaja untuk menyentuh perhatian. Di tengah kota loh. Gitu. Tapi dukungan tadi kan bicara instansi pemerintahan, dukungan dari lurah, RT, RW ini gimana nih untuk proyek pembangunan ini? Coba, Alhamdulillah, tadi juga Pak Lurah sudah berkunjung ke Oh, kita. Dia berjanji akan membantu dengan sepenuh hati, dengan secara pribadi akan membantu. Alhamdulillah. Terus untuk lingkungan kelurahan juga, termasuk pegawai-pegawainya, PPSU siap untuk membantu. Oh, gitu. Kita akan menyerahkan proposal secara
kolektif, penggalangan dana secara Kolektif, kolektif. Ya gitu. memang saya sangat setuju sekali ya untuk penggunaan tempat ibadah ini kita menghindari tanda kutip aktivitas yang mengganggu aktivitas umum juga ya seperti halnya penggunaan jalan segala macam. Tapi tadi caranya luar biasa, itu sangat elegan ya. Yang penting kan kita mengetuk hati orang ini ya. Tapi memang yang namanya infak zakat itu kudu diminta. Karena apa? Karena orang itu kadang mau bingung mau ngasih ke siapa. Nah, begitu kita ajak, alhamdulillah, ya kan? Kalau tadi tuh di acara-acara tadi gimana? Ada nggak antusias warga tadi tuh untuk Wah, masuk? alhamdulillah, hampir terhitung 70% mereka masukin. Wah, alhamdulillah. Dari program jalan sehat tadi ya. Dengan kita siar di situ mereka daripada mereka ikut nyawer masukin ke kotak dulu gitu kan. Tapi ya itulah sebuah hiburan ya. Dia nyawer aja dia bisa, masa yang IPA nggak bisa ya. Sebenarnya nyawer juga, cuma nyawer ke musola. Iya. Nah, itu. Awet akhirat. Ini perlu dicontoh gitu. Iya. Orang nyawer tapi ke musola. Iya. Jarang ada. Karena sudah dimulai oleh teman-teman Pak Lurah, Pak RT, ya saya sebagai pribadi juga mengajak kepada kawan-kawan semua dimanapun berada untuk yuk kita dukung ya proyek renovasi ini. Dan saya sebagai pribadi karena saya juga adalah anak yang lahir di lingkungan sini, yang ngajinya di sini, insya Allah saya dan keluarga saya atas nama almarhum ayah dan ibu saya ya juga turut insya Allah akan menyumbangkan renovasi ini senilai 5 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Terima kasih nanti banyak. kita transfer langsung. Banyak Pahalanya buat almarhum ibu, almarhum ayah saya. Karena ayah dan ibu saya disolatkannya di sini. Jadi saya kira saya dan keluarga saya harus membantu pembangunan musola ini supaya mengalir terus amal jariahnya buat orang tua kita. Amin. Juga saya doakan yang mewakifkan atau yang menghibahkan tanah ini, membangun semua ini, saya doakan juga, kita juga orang tua juga pada meninggal ya. Kita doakan semoga pahalanya ngalir terus ya. Amin. Karena kita juga nggak tahu nih, kita juga kapan gilirannya nih. Saya terakhir pagi mau nikah, saya masih sempat azan. Almarhum bilang, saya lagi habis azan, emang yakin ente mau kawin? Waduh. Gitu. Cuma artinya itu motivasi. Artinya masih sempat-sempatnya azan mau kawin gitu kan. Ya emang kita juga ngajan gimana gitu. Jadi Masih ya, ingat terus tuh ya. masih ingat terus. Oh, nasihat beliau almarhum itu masih saya pakai sampai sekarang. Ya karena beliau tuh nasihat ke saya tuh habis nikah saya datengin lagi. Karena saya nggak punya orang tua kan. Iya. Jadi gara-gara ajan kawin gitu ya. Iya. Jadi ayo teman-teman semua kita lihat ini pembangunannya Silakan. mudah-mudahan ya Bang Riko. bisa melihat. Iya. Jadi apa namanya? Ini AC sebelumnya AC ya? AC ada AC. dua. Oh. Ini nanti mau diganti juga berarti? Ini sih perbaikan aja. Perbaikan kali aja ya. Karena kan juga memang sudah waktunya ganti, udah Iya. layak. Ya. Mau ditutup pakai kaca atau gimana? Enggak sih, karena kan ini tertutup. Tertutup. Tetap dengan ini juga karena ya semua kembali kepada anggaran yang masuk. Saya rasa mendingan sekalian kaca ya karena kan iya. lebih Insya Allah. Lebih bagus. Iya. Lebih Ya, bagus. kan tinggal nambahin kacanya lagi kan. Ya karena kan rencana kita bukan cuma ini doang. Selain dari anggaran 120 juta ini hanya sebatas pembangunan atap aja. Oh gitu. Nah, ini kalau dilihat letak lokasi musola yang di pinggir jalan, ini seringkali warga itu kan masyarakat sekitar pengguna jalan itu memanfaatkan musola Buang air sebagai kecil ya? fasilitas Umum juga. Umum, ya. Nah, ini buang air kecil, kemudian ini di sini kita nggak punya toilet untuk Oh, WC, gitu. buang air besar kita nggak punya. Oh gitu. Ini kenapa? Emang alasannya emang Itu rencana ke depan kita akan bangun ini. Itu termasuk di luar buat anggaran. buat ini ya Buat, buang air ya. besarnya. Buang air besarnya. Ini urinoirnya juga ya. Nah, ini kita semua bisa buat air buang air kecil juga. Di luar anggaran itu kita juga akan buatkan Mungkin satu lagi usulan seperti ruangan ini tetap ada karena biasanya buat yang perempuan ya untuk wudhu ya. kita Oh, tidak ada rencana ada itu. juga. Ah. Emang Terpisah? di luar, terpisah. Oh untuk wudhu perempuan. Ah ini Kita keren akan keren buatkan di keren. sana. Keren. Ini makanya kebutuhan anggaran sebenarnya di luar 120 Tapi di luar yang juta 120 ini. juta ini. Tahap pertamanya itu tahap pertama, berikutnya iya. ya. Tahap berikutnya. Guys, ternyata masih ada beberapa tahap lagi ya. Iya. Jadi tahap pertama ini sedang Prioritas dibangun adalah pembangunan WC. atap ya. Kemudian keduanya perencanaannya adalah pembangunan tempat wudhu perempuan. Nanti di Oh, belakang sebelah sini. masuk dari sini juga. Ya, Akan masuk dari kita sini insya fokus Allah. ini. Nanti di sana ada lahan. Masih ada lahan ya. Ada lahan musola di sini. Karena tanah wakaf itu sampai di sini ya. Nah, ini lahan ini akan kita gunakan untuk pembangunan tempat wudhu perempuan. Manjang ke sana. Ya, betul manjang sana. Tapi kan ada makam di sini. Iya. Yang tidak mengganggu makam ya. Ya, ini masih lahan Bisa musola. pakai dulu lagi berarti ya. Lu kan Kita sumur akan ya. gunakan Dulu sumur ini sini. untuk Iya. pembangunan tempat wudhu perempuan. Dan kita buatkan WC-nya juga.
Oh, jadi ada Kita WC, akan buat tempat duduk. tempat duduknya Hubungan, juga. ya. Cakep, Gitu. cakep, cakep. Karena biar para kaum ibu wanitanya nggak terganggu ya. Ya, privasinya terjaga lah kalau dia wudhu. Nah, kenapa kita nggak totalkan anggaran semua? Nah, keberanian rekan-rekan itu bukan keberanian ya. Kewajiban dengan pemborong itu terlalu besar. Jadi Iya. kita tidak bisa memulai pembangunan. Makanya Iya. kita coba minimalisir Bertahap ya. angka gitu, meminimalisir Iya. angka supaya bisa masuk pembangunan itu lebih cepat. Intinya bisa mulai dulu lah ya. Iya. Iya. Luar biasa. Tapi emang tembok bawahnya masih aslinya ya. Betul. Masih asli, ya. Masih asli, Bang. Ini pagar dari dulu banget nih. Nah, Ini Ya Allah. ada rencana mau di ini. Kita pugar juga nantinya. Oh, mau dipagar. Nah, rencana selanjutnya adalah ini Bang Hendrik. Pintu ini kita akan coba pugar juga. Ini kan pintu di samping kanan kiri. Ah, Itu rencana kita buat pintu nanti di tengah. oh gitu. Ini sebenarnya satu paket dengan target sekarang ya. Mm. Target penggalangan dana sekarang itu sepaket WC, kemudian tempat duduk perempuan dengan WC juga, dan pintu ini. Jadi pintu ini satu. Pintu jadi titik. satu yang besar di itu tengah. kan. Makanya kebutuhan anggaran itu kita perkirakan di angka 167 juta. Wah, insya Allah, insya Allah. Kalau rumah Allah yang kita bangun, saya pengalaman itu 3 bulan hampir 1 miliar, nggak terasa tiba-tiba kita udah resmikan. Jadi nggak usah khawatir. Cuma memulai aja dulu. Kalau nggak mulai, ya orang nggak akan ngalir. Tapi insya Allah setiap hari ada aja tuh. Ya, memang kudu diminta, kudu diminta, diingetin. Ya, nanti ada saya, keluarga saya yang punya usaha di sini, saya arahkan tiap bulan infakih buat Mungkin renovasi. Bung Riko, Putus-putus doanya. Iya. Bung Riko mungkin perlu nomor rekening kita. Boleh. Iya, coba di nomor rekeningnya Ada di sini, bisa disebutin ya. di sini ada, Ah. apa namanya? Nah, Iya. ini. Ya. Oke. Nah, nomor rekeningnya nih Iya. dari Bank Syariah ya, Bank DKI Syariah UUS ya. Atau Bank Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 703-240-24-600 ya. Terus atas nama Musola At-Tabi'in ya, Bank DKI Syariah. Ya, ini Ini ada barcode-nya mungkin ya, ada ya, ada QR-nya ya. barcode-nya. Mungkin nanti sahabat-sahabat, saudara semua yang ingin mentransfer bisa langsung ke rekening ini. Iya, insya Allah Ya. nanti ini akan saya share juga Insya ke Allah, teman-teman saya Ya. untuk bisa dibantu ya, supaya lebih cepat lagi. Atau lebih nyaman lagi apabila bisa berkunjung ke musola kami yang Iya. masih Iya, ini untuk ya. update info pembangunan bisa di-update di FB Musola Ya, Musola Tabiin. Tabina. Jadi update terus ya. Iya. semua bisa melihat langsung perkembangan terkait dengan pembangunan musola. Iya. Itu tiap harinya kita update terus. Instagramnya juga ada Musola At-Tabi'ina dengan dan TikToknya juga nggak mau kalah Luar dengan biasa. anak-anak sekarang ya enggak. Ada TikToknya. TikToknya ya. ada, Instagramnya ada, Instagramnya FB-nya ada. FB-nya ada. Iya. Ya. Ini kan sekarang orang banyak berlomba-lomba bangun tempat ibadah yang luar biasa, yang mega segala macam. Ngomong-ngomong pembinaannya gimana nih? Alhamdulillah ya, target ke depan pun kami coba melakukan beberapa program terkait pembinaan santri At-Tabiin. Sampai saat ini yang terdaftar sebagai santri At-Tabiin itu kurang lebih sekitar 70-an. Wow, Di 70-an Bangsa guys. ya, itu di Ini terdaftar yang At-Tabiin. kita bina di sini ya, Iya. Betul. calon-calon pemimpin bangsa, Calon dan pemimpin itu bangsa kita dulu di masa situ. Betul ya? Ente Betul. seniornya. Ini juga salah satu program yang akan masih include sebenarnya sih kalau jika masih ada kelebihan anggaran. Karena dengan keinginan santri, ada harapan santri itu pengen dibeliin hadroh, Bang. Aduh, itu nanti kita kan Itu. sekarang itu ada di pemerintahan, di LMK Iya. itu ada pembinaan tempat ibadah, salah satunya pengadaan hadroh. Iya. Nanti kita koordinasi dengan LMK. Anak-anak pengen hadroh. Siap ya, kalau nanti Insya emang kita Allah. mau urunan bisa itu untuk kegiatan ibadah. Jangan pernah takut. Makanya tapi jangan pernah ngumpulin uang banyak-banyak. Ada salurin, gitu. Nah, sedikit nih minta pandangan Bang itu terkait dengan kondisi terkini ya. Ketika anak-anak itu sulit untuk kita kumpulkan khususnya remaja untuk ada rencana ke depan itu musola kita mau pasang wifi WiFi bagus. ya. Ya. Kita mau pasang wifi. Tapi tetap harus Targetnya adalah ini ya, dikunci ya. mereka biar datang dulu. Betul. Ini itu pandangannya gimana itu Bang maksudnya? Karena mereka datang ini otomatis cuma ngegame doang nih Iya. mayoritas nih. Itu pandangannya gimana ya? Ini kan karena tempat ibadah pertama adab harus ada ya, karena ketika dia masuk ke tempat ibadah adab dalam berpakaian juga harus kita jaga. Itu bagus. Yang penting ada yang koordinir. Di jam-jamnya dibuka, umpamanya silakan jam Ahad pagi jam 7 sampai jam 9 kita nongkrong bareng di musola tapi tetap pakai adab. Kemudian tidak ada acara apa-apa silakan, tapi terkontrol. Kemudian harus dikunci
ya situs-situs yang nanti membahayakan anak-anak kita gitu. Nah, dibuka jamnya aja, tapi jangan dibebasin. Ya, karena kan kadang-kadang dia nggak kesini, dia mojok ke sana masih nyangkut, masih dapat wifi-nya. Jadi betul-betul harus jaga. Saya kira itu bagian daripada kita mengajak anak-anak ke musola. Ya, tapi jangan sampai lost control karena bisa bahaya juga. Intinya wifi juga penting karena kita juga kan aktivitas kita nanti mau live kegiatan kan juga perlu wifi kan. Nah, untuk pembinaan pengajian orang tuanya jalan ya. Insya Allah jalan. Ratibnya kemarin ya. Ya, malam Senin ya. Saya juga almarhum Kiai Jafar Siddiq, ya, Kepala Mahat ngisi ya. Gitu. Itu sampai kita kirim juga Fatihah. Iya, Masya Allah. Kita masih ingat banget ya. Mudah-mudahan nanti hadronya setelah pembangunan ini selesai kita cari lagi bareng-bareng. Ya, Insya Allah saya dan keluarga terutama Indah Logistik siap Insya Allah. Terima kasih Penting banyak. jangan lupa ngingetin aja. Kadang namanya masih lupa ya, kadang korok kemari. Yang mudia. Yang mungkin tidak disengaja ngelupain. Enggak pernah. Oke guys, ya yang berada dimanapun saya sudah dan saya masih bersama pengurus musola dan panitia. Saya berharap ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Dalam kita melakukan kebaikan jangan pernah ditunda. Karena nunggu besok belum tentu kita masih ada. Ya, jadi bukan soal berapa banyak atau sedikitnya rupiah yang kita keluarkan untuk berinfak membangun musola ini, tapi kalaulah kita tidak bisa dalam artian berupa materi, kita bisa mengajak, sebarkan informasi ini, ajak pada keluarga kita, saudara kita di musola tabiina yang memang sangat konsisten terhadap pembinaan umat, khususnya anak-anak yang insya Allah sampai saat ini masih eksis. Ini memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita untuk mempercepat proses bangunannya, insya Allah ya. Kalaupun kita memang memberikan sebagian rezeki kita, itu bukanlah uang hilang, itu tabungan kita di akhirat insya Allah. Saya mengajak itu semua. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kemudian Bang Riko, Mas Abraham. Insya Allah ya.